Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal kelas 1A dimulai. Marilah kita buka dan awali dengan membaca bacaan basmalah bersama. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang memasuki ruang upacara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Petikan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 119/5 tentang promosi dan mutasi hakim pada lingkungan peradilan agama. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia menimbang, mengingat, memperhatikan, dan seterusnya. Memutuskan, menetapkan, ke-1. Memberhentikan dengan hormat H. Ahmad Farhat SAG SH MHI, jabatan Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin. Selanjutnya, menempatkan dalam jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal. Kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Salinan, petikan, dan seterusnya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 2024. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, tertanda Muhammad Syarifuddin. Persiapan pelantikan Ketua Pengadilan Agama Kendal. Pejabat yang akan dilantik dimohon menempatkan diri. Kata pelantikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas taufik dan hidayahnya, pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024, saya Dr. H. Zulkarnain SHMH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, dengan ini secara resmi melantik H. Ahmad Farhat SAG SH MHI sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi kita, senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya. Amin. Lagu Bagimu Negeri. Pemasangan kalung jabatan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
Pengambilan sumpah jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal. Para saksi dan rohaniwan dimohon menempatkan diri. Pengambilan sumpah jabatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebelum memangku jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal, saudara diwajibkan mengucapkan sumpah. Bersediakah saudara mengucapkan sumpah? Menurut agama, perlu saya ingatkan bahwa sumpah yang saudara ucapkan nanti mengandung tanggung jawab terhadap keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perlu pula saudara ketahui bahwa sumpah saudara ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan para saksi yang hadir, juga yang terpenting disadari bahwa sumpah saudara ini disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Mengetahui. Selanjutnya, saudara harus meresapi firman Allah dalam surat Al-Imran ayat 177 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Selanjutnya, ikutilah kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Ketua Pengadilan Agama Kendal dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa. Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah dan fakta integritas. Diawali pejabat yang baru diambil sumpah. Para saksi. Saksi 1, Dr. Andes Husaini SHMH.
Saksi 2, Antoni Said SAG MH. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Para saksi dan rohaniwan, disilahkan kembali ke tempat. Serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal kepada pejabat lama dimohon menempatkan diri. Penanda tanganan berita acara serah terima jabatan diawali pejabat lama. Pejabat baru. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Penyerahan palu pimpinan dan memori jabatan. Upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal selesai. Marilah kita tutup dengan membaca bacaan hamdalah bersama. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang berkenan kembali ke tempat, diikuti oleh pejabat yang telah serah terima jabatan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang memasuki ruangan, hadirin dimohon berdiri.
Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta istri, yang kami hormati Bupati Kendal atau yang mewakili beserta Forkopimda Kabupaten Kendal, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang beserta istri, Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah beserta jajarannya, pimpinan stakeholder Pengadilan Agama Kendal serta seluruh tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya sehingga kita pada hari ini Kamis tanggal 4 Juli 2024 dapat hadir dalam acara pisah sambut Ketua Pengadilan Agama Kendal kelas 1A dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin ya robbal alamin. Kendal punya bupati muda dan berwibawa. Mengabdi membuat Kendal semakin ternama. Berjumpa kita dalam acara yang istimewa. Mari kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita simak bersama lantunan ayat suci Al-Quran. Kepada Bapak Indah Robi Antoni SHI disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul layla fin nahari wa tulijun nahara fil layl wa tukhrijul hayya minal mayyit
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita menundukkan kepala memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak H. Afifuddin SAG MH. Kepada beliau disilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdaimin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Rahman ya Rahim. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kami senantiasa haturkan puji syukur hadirat-Mu. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan, curahkan rahmat dan kasih sayang-Mu pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, ya Malikul Mulk, berkat ridho-Mu pada hari ini telah terlaksana pelantikan dan angkat sumpah jabatan Ketua Pengadilan Kendal dengan lancar dan khidmat. Kami mohon berkah kemampuan jiwa untuk mengemban tugas-tugas mulia dan kekuatan iman untuk menghadapi segala bentuk ujian dan tantangan, sehingga pejabat yang baru dilantik dapat melaksanakan amanah dengan baik dan manfaat bagi sesama. Ya Allah, ya Ghaffar, Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikan semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim. Wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu perkenalan Ketua Pengadilan Agama Kendal kelas 1A yang baru dilantik kepada Bapak H. Ahmad Farhat SAG SH MHI beserta pendamping, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'. Yang terhormat, yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati
Yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati Bupati Kabupaten Kendal atau yang mewakili beserta seluruh unsur Forkopimda Kabupaten Kendal, yang saya hormati yang mulia para hakim tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati Bapak Panitra dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang saya hormati rekan-rekan para ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah, yang saya hormati yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal, dan seluruh hadirin sekalian yang berhadir pada kegiatan ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan takjim saya atas kehadiran di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf ya, rekan saya ketua yang lama, sekarang yang mulia Ketua Pengadilan Agama Mojokerto, Pak Ketua PA yang lama, mohon maaf ketinggalan. Salawat dan kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu dan senantiasa mencurahkan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah di pagi hari ini menjelang siang ini kita dapat bersilaturahmi dalam kegiatan ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada pengikut beliau, kepada para sahabat, para kerabat dan pengikut beliau dari dulu, sekarang hingga yaumil qiyamah nanti. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya memperkenalkan diri. Nama saya Haji Ahmad Farhat, SAG, SH, MHI. Saya kelahiran Banjarmasin maksudnya, 26 September tahun 1971. Sekarang sudah 53 tahun dan mulai mengawali karir sebagai CPNS, PNS di lingkungan pengadilan agama pada tahun 1991. Jadi berarti sekarang sudah 33 tahun. Dan mulai menjadi hakim agak terlambat, diklatnya pada tahun 2005. Waktu itu diklat itu selama beberapa bulan, dan saya ditugaskan untuk PKL, praktik kerja lapangan di Pengadilan Agama Kendal. Jadi selama sebulan itu saya bolak-balik dari pihak Semarang ke Kendal untuk memenuhi kewajiban PKL. Nah, taunya alhamdulillah hari ini Allah tentukan saya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal. Saya mohon doa, mohon dukungan, terutama Pak KPTA, Pak Wakil KPTA, dan juga saya mohon doa, mohon bimbingan dan arahannya untuk bisa membangun dan memimpin PA Kendal. Dan juga mohon kerjasama dari semua rekan-rekan di Pengadilan Agama Kendal, mohon dukungan untuk kita bersama-sama membangun Pengadilan Agama Kendal ini. Dan saya punya 3 orang putra, ini betul-betul putra ya, 3-tiganya putra. Yang pertama itu sudah kuliah, sekarang masih kuliah di Universitas Ahqaf. Kemarin sama saya berangkat haji, ketemu di sana. Dan yang nomor 2
itu Ahmad Puadi, sekarang juga di pesantren di Jakarta. Dan yang ketiga baru lulus SD, juga baru masuk pesantren di Banjarmasin. Sekali lagi dengan pelantikan ini saya mohon doa dan dukungannya, semoga amanah menjadi pimpinan ini diberikan kemudahan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Forkopimda, kepada Bapak Bupati atau yang mewakili, saya siap bergabung di Forkopimda dan siap mengikuti kegiatan-kegiatan Forkopimda. Saya kira itu cukup ya. Saya kira cukup sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara berikutnya yaitu kata pamitan dari pejabat lama kepada Bapak DRS Amar Hujantoro MH, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang mulia Bapak Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Hakim Tinggi, yang terhormat Bapak Bupati, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, saudara kami, terima kasih atas kehadirannya Pak. Yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Dharma Iktikarini Semarang, sahabat saya, Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Bapak Kapolres atau yang mewakili, yang saya hormati, Bapak Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Ibu Ketua Pengadilan Tinggi, Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang saya hormati, dan singkatnya jajaran Forkopimda atau yang mewakili yang saya hormati, Bapak-bapak dan Ibu Hakim, Bapak Ketua Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang saya hormati, dan khususnya Ketua Pengadilan Agama Kendal yang baru saja dilantik yang saya hormati, Bapak Farhat, sahabat saya juga, Bapak-bapak dan Ibu Hakim yang saya hormati, Bapak Panitera dan Sekretaris seluruh Pengadilan Tinggi Agama Semarang, seluruh Korwil Semarang yang saya hormati, dan pegawai Pengadilan Agama, Bapak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal yang saya hormati, dan seluruh pegawai Pengadilan Agama Kendal, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Agama Kendal yang saya hormati. Singkatnya, hadirin yang saya hormati, alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga pada hari ini kita hadir dalam kesempatan acara yang berbahagia ini. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarganya dan para sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati,
18 bulan yang lalu saya bertugas di Pengadilan Agama Kendal, tepatnya mulai bulan Januari tahun 2023. Saya bertugas melaksanakan tugas di Pengadilan Agama Kendal. Seperti biasanya, yang pertama dilakukan adalah bagaimana mengenal profil Pengadilan Agama Kendal. Jadi mulai dari visi, misi, moto, dan juga bagaimana kita mengenal seluruh aparatur Pengadilan Agama Kendal. Jadi itu biasanya ketika dulu pada masa COVID itu memang berat sekali untuk mengenalnya. Karena dari situlah kita bagaimana kita mengenal karakternya, bagaimana kita melakukan pendekatan, melakukan koordinasi dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Pengadilan Agama Kendal seluruh aparaturnya sangat ramah, sangat semangat kekeluargaannya, sehingga saya tidak kesulitan untuk mengenal seluruh aparatur Pengadilan Agama Kendal. Ini yang pertama kali saya merasakan kekeluargaan dari Pengadilan Agama Kendal. Kalau pada waktu itu banyak yang pakai masker, masih trauma dengan COVID, saya suruh buka saja, jadi biar saya mengenalnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, ya lebih-lebih Pak Wakil Ketua Pengadilan Agama Kendal, itu sahabat saya, sama-sama sebelumnya bertugas di Pengadilan Agama di Pulau Madura. Jadi saya sangat mengenal, jadi sangat membantu sekali dalam hal bagaimana kita melaksanakan kebijakan, bagaimana kita berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya. Dan alhamdulillah, jadi berjalan dengan baik, apalagi Pengadilan Agama Kendal sudah WBK yang mulia. Jadi, dan WBK-nya baru tahun 2021 kalau tidak salah ya, 2021. Dan ini sangat membantu sekali karena apalagi baru WBK-nya, jadi sistem pola kerjanya sudah tertata dengan baik sehingga kita dengan mudah untuk melaksanakan tugas kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua unsur di Pengadilan Agama Kendal, hakimnya, panitera, sekretaris, dan seluruh pegawai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kemudian Pengadilan Agama Kendal sudah menjalin komunikasi dengan pihak Pemda, dengan Forkopimda, dan alhamdulillah kami sudah masuk dalam Forkopimda, sehingga kegiatan-kegiatan kita itu mudah menjangkau kepada masyarakat. Dan sangat baik sekali kami rasakan. Saya teringat dengan apa yang telah disampaikan oleh Bapak Bupati waktu itu, Pak Sekda. Jadi ketika memberikan sambutannya, jadi saya mendapatkan ilmu dari Bapak Bupati. Jadi kita kalau melaksanakan tugas, rutinitas itu sudah biasa. Tapi bagaimana tugas pola kerja kita itu bisa dirasakan juga hasil kerjanya kepada masyarakat. Maka kita harus berpikir out of the box. Artinya berpikir bagaimana kita mengedepankan perspektif yang baru. Jadi tidak bisa yang biasa-biasa. Kalau yang biasa-biasa seperti halnya kita melaksanakan sholat. Kalau kita sholat wajib itu sudah biasa bagi seorang muslim. Tapi bagaimana kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah nafilahnya. Nah, ini mungkin yang dimaksud dengan Bapak Bupati. Akhirnya kami dan juga difasilitasi oleh aplikasi dari PTA yang mulia. Jadi sangat-sangat membantu sekali, yakni aplikasi Jamu Kuat. Jamu Kuat itu memberikan fasilitas agar kita juga
melakukan koordinasi bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, dengan stakeholder dan sebagainya. Jadi dari situ kita melaksanakan kerjasama dengan pihak Pemda, yakni terkait dengan dispensasi kawin, isbat nikah. Baru saja yang Pak Sekda ya, kita melaksanakan sidang terpadu. Jadi kita bekerja sama dengan Pemda, dengan Disduk Capil, kita laksanakan di Pendopo waktu itu, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan masyarakat sangat baik sekali. Jadi inilah barangkali kami merasakan sekali kerjasama yang baik kita manfaatkan agar kita lebih meningkatkan kinerja kita dan juga memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Terima kasih Pemda yang telah memberikan dukungan terhadap kami. Dan alhamdulillah juga kita dalam Korwil Semarang ini juga kita bekerja sama, kita melaksanakan tugas kita dengan dibantu dengan rapat-rapat Korwil Semarang dan sangat membantu sekali, penuh dengan kekeluargaan, dan saat itulah kami mendapatkan doa-doa dari teman-teman Korwil, mudah-mudahan didekatkan dengan keluarga, dan alhamdulillah saya sudah bisa mutasi ke Pengadilan Agama Mojokerto. Ini berkat doa-doa teman-teman Korwil. Terima kasih semuanya. Saya kira itu saja, dan kami mengucapkan terima kasih yang mulia Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang telah melaksanakan kegiatan melaksanakan acara ini, serah terima jabatan, dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Panitera, Bapak Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kami. Demikian sambutan kami, dan kami mohon maaf, saya mohon maaf apabila selama dalam bertugas di Pengadilan Agama Kendal mungkin ada tutur kata dan perilaku yang kurang berkenan di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon untuk tetap di tempat Bapak. Baik. Acara dilanjutkan dengan penyerahan cenderamata. Cenderamata pertama dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Mohon berkenan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Hazul Karnain SHMH untuk menyerahkan. Cenderamata selanjutnya dari Bupati Kendal yang pada hari ini akan diserahkan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal kepada Bapak IR Sugiono MT. Disilakan. Cenderamata selanjutnya dari Pengadilan Negeri Kendal yang akan diserahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendal kepada Ibu Kristina Endarwati SHMH. Disilakan. Cenderamata selanjutnya dari Polres Kendal yang pada pagi ini akan diserahkan oleh Kasat Reskrim Polres Kendal kepada Bapak AKP Untung Setiadi SHMH. Disilakan.
Cendera mata selanjutnya dari Kejaksaan Negeri Kendal yang akan diserahkan oleh PLT Kepala Kejari. Untuk itu kepada Ibu Cut Zelvira Novani SHMH, disilakan. Cendera mata selanjutnya dari Kodim 0715 Kendal yang akan diserahkan oleh Bapak Kasdim Kodim 0715 Kendal kepada Bapak C. Joko K. Disilakan. Cendera mata selanjutnya dari Lapas Kelas 2A Kendal kepada Bapak Prayitno, Kepala Lapas Kelas 2A, disilakan. Cendera mata selanjutnya dari ATR BPN Kendal yang akan diserahkan oleh Bapak Agung Taufik, Kepala ATR BPN Kendal. Selanjutnya cendera mata dari BRI KC Kendal yang akan diserahkan oleh Bapak Adi Nugroho, Pimpinan Cabang BRI KC Kendal. Terima kasih Bapak, disilakan untuk kembali ke tempat. Ya. Selanjutnya kami mengundang dengan hormat Forkopimda Kabupaten Kendal untuk maju ke depan, yaitu Bupati yang diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal, Kejaksaan Negeri Kendal, Polres Kendal, Kodim 0715 Kendal, dan Pengadilan Negeri Kendal. Selanjutnya adalah penyerahan buku karya Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang akan diserahkan langsung oleh Bapak Dr. Hazul Karnain SHMH kepada Forkopimda Kabupaten Kendal. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik. Terima kasih Bapak Ibu.
Hadirin yang berbahagia, marilah kita simak bersama sambutan dari Bupati Kendal yang pada hari ini diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal kepada Bapak IR Sugiono MT, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya memohonkan maaf beliau Bapak Bupati yang sedianya akan langsung menghadiri dan menyampaikan sambutan ini, namun saat ini beliau harus ada tugas ke Jakarta sehingga mendadak tadi pagi mewakilkan kepada saya untuk membacakan sambutan Bupati Kendal pada acara pelantikan dan pengambilan sumpah serta serah terima jabatan Ketua Pengadilan Agama Kendal kelas 1A tanggal 4 Juli 2024, tempat di Ruang Merak Tirto Arum, Kendal. Untuk itu izinkan saya membacakan sambutan ini dan menyampaikan salam taklim Bapak Bupati Kendal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang, yang mulia Bapak Dr. Zulkarnain SH MH beserta jajarannya, yang mulia Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bapak Dr. Andes Muh Yahya SH MH, yang mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bapak Dr. Andres Abdul Rozak MH, yang kami hormati Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang Bapak Dr. Didi Kusnadi MAG, yang saya hormati Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Semarang Ibu Karyarini Fatonah SH MH, yang saya hormati teman-teman Forkompimda atau yang mewakili, alhamdulillah hadir salah pribadi Ibu Ketua Pengadilan Negeri Kendal, Ibu Kejaksaan Negeri Kendal, kemudian rawuh juga Pak Kasdim dari Kasat Reskrim Polres Kendal, dari PN, dari BRI, dari tadi ATR BPN, dan Bapak Ibu sekalian. Yang saya hormati para Ketua Pengadilan Agama se-Jawa Tengah. Sugeng rawuh di Kendal. Tepuk tangan untuk para Ketua PA di Jawa Tengah. Para Panitera dan Sekretaris PA se-Korwil Semarang, Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kendal atau yang mewakili, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kendal, Bapak Ahmad Farhat SAG SH MHI beserta Ibu. Selamat bertugas di Kabupaten Kendal, semoga nyaman dan kerasan serta dapat beradaptasi dengan lingkungan yang baru ini. Sugeng rawuh di Kendal nggih Pak Farhat dan Ibu. Kami berharap dengan kepemimpinan Bapak Ahmad Farhat SAG SH MHI nantinya hubungan baik dan jalinan kerjasama antara unsur Forkompimda yang telah terjalin baik selama ini tetap terpelihara dan dapat ditingkatkan, sehingga dapat terwujud visi Kabupaten Kendal, yaitu Kendal handal, unggul, makmur, dan berkeadilan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, petunjuk, dan kemudahan kepada kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bupati Kendal Diko M. Gandiruto BSC. Terima kasih Bapak. Hadirin yang berbahagia, sambutan selanjutnya dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang kepada yang terhormat Bapak Dr. H. Zulkarnain SH.MH, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati Bapak Sekda, Bapak Insinyur Sugiono MT, Bapak yang saya muliakan, Bapak Wakil Ketua PTA. Saya ralat Pak namanya beliau Pak. Namanya itu Dr. Andus Mohyasa SH.MH. Jadi belum kenal. Ada hadir bersama kita Wakil Ketua, hadir bersama kita Hakim Tinggi, pengawas. Jadi di kita ini ada namanya Hakim Tinggi, Pembina dan Pengawas. Untuk PA Kendal ini Bapak Dr. Andus Ar-Rozak SH.MH. Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Ibu ya. Katanya masih 3 bulan Ibu. Udah lama ya? Oh 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Ibu Kajari yang saya hormati, dari Dandim juga hadir, dari Polres ya. Kemudian juga hadir dari ATR ya, dari Kemenak, dari Lapas ya. Ternyata mereka itu tidak hanya sekedar hadir, sudah juga memberi bingkisan kepada Ketua PA Kendal yang lama. Saya turut mengucapkan terima kasih, walaupun saya belum dikasih. Yang saya hormati Panitra dan Sekretaris PTA. Kalau Panitra ini bersama istri ya. Yang saya hormati Ibu Darmayukti Karini. Nah, ini Ibu Darmayukti Karini. Kemudian Ketua Pengadilan Agama yang lama, yang tidak bawa istri. Ketua Pengadilan Agama Kendal yang baru bersama istri. Dan seluruh Ketua Pengadilan Agama yang hadir pada hari ini. Seluruhnya hadir ini Pak Sekda, kecuali yang nggak datang. Nah. Juga hadir Panitra dan Sekretaris Korwil Semarang, hadir pada hari ini. Kemudian keluar yang tidak kalah pentingnya, hadir juga seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Kendal ya. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul di sini bersama-sama menyaksikan acara pelantikan dan pengambilan sumpah Ketua Pengadilan Kendal yang baru. Berjalan sangat hikmat. Tadi sudah kita mendengar sejarah beliau. Ternyata dia bukan orang asing, Pak. Masih penduduk bumi ini. Ya. Pernah dulu katanya PKL di Kendal. Jadi dia mengulangi sejarah. Ya. Mudah-mudahan kalau dulu baru sekedar PKL, PKL itu apa ya? Hah?
praktek kerja lapangan, sekarang tidak praktek lagi, langsung kerja lapangan, ya, kerja benaran. Jadi ini sejarah. Ternyata dulu ilmunya dapat di Jawa Tengah, harus diamalkan di Jawa Tengah. Itulah filosofinya, Bapak harus ke Kendal lagi. Ya. Saya ucapkan terima kasih kepada ketua yang lama, yang tadi sudah banyak sambutan dari Pak Sekda, bagaimana prestasi Bapak di sini. Mudah-mudahan ketua yang baru akan melanjutkan kerjasama yang sudah dibangun selama ini, dan lebih berprestasi lagi pada masa-masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, selaku pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kepada Bapak Haji Ahmad Farhat, SAG, SH, MHI, yang tadi belum sempat berdoa di Tanah Suci, saya ucapkan selamat dan sukses atas pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagai Ketua Pengadilan Agama Kendal. Semoga saudara di Pengadilan Agama Kendal dapat menambah semangat dan meningkatkan kinerja para aparatnya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, dimanapun kita berada, kita harus memiliki militansi yang berfungsi sebagai stimulan dalam mencapai cita-cita yang kita harapkan dalam mengubah now menjadi wow. Itu cita-cita kita. Jadi kondisi sekarang itu kita sebut now, kita mau rubah menjadi wow, sesuatu yang amazing, sesuatu yang mempesona. Sehingga kehadiran kita di suatu tempat akan ditunggu, kepergiannya ditangisi. Jadi itulah keberadaan yang ingin kita ciptakan dimanapun kita berada. Maksudnya ditangis itu bukan karena cengeng, tapi karena dianggap orang-orang yang perlu dihargai, ya. Jadi kita datang di suatu tempat, ditunggu orang, dinantikan orang. Bapak Farhat sudah dinantikan oleh teman-teman di PA Kendal, sekaligus kepergian Bapak ke PA Mojokerto itu adalah dikenang oleh kawan-kawan di PA Kendal. Nah, mudah-mudahan itu menjadi legacy, ya, suatu yang diingat-ingat oleh kawan-kawan di PA Kendal. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan kebijakan umum PTA Semarang. Yang pertama adalah sebagai manifestasi dari peradilan yang agung, kita akan mewujudkan 5 istilah atau 5 poin jabaran dari peradilan yang agung itu. Yang pertama adalah peradilan unggul. Mohon kepada ketua-ketua pengadilan agama, unggul itu artinya menang dalam kompetisi dan kontestasi. Badan Peradilan Agama Badilak di Mahkamah Agung Republik Indonesia itu mengumumkan sekali 3 bulan kinerja dari Bapak dan Ibu di Satker masing-masing. Usahakan namanya, Satkernya itu ada, jangan sempat tidak masuk. Ya. Ada tapi rankingnya di bawah. Nah, itu berarti perlu ditingkatkan lagi, ya. Itu belum menang kalau di bawah.
Jadi kalau unggul itu artinya menang dalam kontestasi dan kompetisi. Yang kedua, peradilan modern. Peradilan modern ini artinya memang sudah masyarakat sudah membutuhkan ya. Sekarang ini tadi sudah disinggung oleh Ketua Pengadilan Agama yang lama, ada namanya aplikasi Jamu Kuat. Jamu Kuat itu adalah singkatan dari kerjasama mewujudkan keadilan untuk masyarakat. Jadi bukan jamu kuat yang diminum itu, ya. Dan ini latar belakangnya dahulu adalah karena ingin melaksanakan eksekusi dengan mudah putusan-putusan itu, sehingga diperlukan aplikasi yang terintegrasi terhadap semua stakeholder yang berhubungan dengan pengadilan agar eksekusi itu berjalan dengan mudah. Jadi salah satu ciri dari modern itu adalah merubah cara kerja dari manual ke digital. Jadi kita sudah digitalisasi. Jadi buku yang tadi diserahkan oleh PTA kepada para Porkompimda itu adalah isinya jamu kuat itu, yaitu satu poin dari jamu kuat bagaimana memudahkan pelaksanaan putusan di pengadilan agama. Dan ini bukan karya saya, tapi karya dari ketua-ketua PA dan tim penulis yang ada, yang hari ini banyak yang hadir. Saya ucapkan terima kasih kepada mereka. Jadi peradilan yang modern itu peradilan yang dilaksanakan dengan menggunakan IT sebagai perangkat kerjanya. Nah, karena itu Bapak dan Ibu silahkan cara kerja dia dilakukan dengan IT yang baik. Di samping itu hukum-hukumnya juga harus ada, hukum-hukum yang diterapkan juga harus yang baru, hukum-hukum yang diinginkan oleh masyarakat. Tadi salah satu kerja yang modern juga bagaimana kerjasama isbat nikah ya, terpadu. Dan saya kira ini perlu dilanjutkan pada masa yang akan datang. Yang ketiga adalah peradilan anggun. Peradilan anggun ini artinya peradilan yang terhindar dari kesan angker. Ya. Jadi peradilan ini kalau orang ke pengadilan tuh kesan yang pertama adalah angker, masuk ke gedung yang angker. Nah, ini kesan ini harus dihapus. Bagaimana caranya supaya kesannya terhapus? Sarana-sarananya itu dibuat mudah. Kemudian perilaku aparatnya itu juga harus dirubah dari yang ingin dilayani menjadi melayani. Wajah-wajahnya wajah-wajah senyum semua. Ya. Tidak wajah yang muka jam 12. Ya, jadi tolong aparat peradilan, ketua-ketua pengadilan agama, wajah dari teman-teman kita di kantor itu disulap semua, jangan di jam 12. Jangan seperti jam 12. Jam 8 pagi, masih pagi. Walaupun sudah sore tapi tetap jamnya jam 8, ya. Nah, ini kesan angker ini penting dihilangkan. Orang-orang yang berwajah angker, coba nanti itu kan sudah dari sono ya, susah ya. Itu coba dioles-oles bagaimana caranya supaya kesan angkernya bisa hilang. Ya.
Ini peradilan yang anggun, ya. Makanya Pengadilan Agama Kendal itu sudah dapat WBK, itu artinya di sana tidak ada lagi orang yang angker. Orang yang angkernya sudah pergi semua dari PA Kendal, ya. Tapi bukan ketuanya. Kalau beliau itu promosi, ya kan? Nah, yang keempat, pengadilan yang berkelas dunia. Jadi pengadilan yang berkelas dunia itu artinya pengadilan yang bertaraf internasional, global. Nah, ciri-cirinya yang paling sederhana, kalau masuk ke gedung pengadilan itu pasti di situ ada 3 bahasa. Pak, apa ada orang Inggris masuk ke sini? Belum ada, tapi bahasa Inggrisnya ada. Apa ada orang Arab masuk ke sini? Enggak ada, tapi bahasa Arabnya ada. Nah, itu internasional. Tapi nama kita enggak usah dijadikan 3 bahasa. Repot nanti itu. Nama kita jadi 3 bahasa. Misalnya nama siapa di sini, ya? Mungkin yang paling gampang Pala Tua, ya. Terus bahasa Inggrisnya apa itu Pala Tua? Kemudian bahasa Arabnya apa? Mau dicari-cari enggak usah. Tapi aspek-aspek pelayanan itu penting. Kenapa penting? Karena kita ini sudah berada di dunia kecil. Jangan dianggap kita ini Pengadilan Agama Kendal, enggak ada lah orang-orang asing yang mau melihat. Jangan, itu keliru. Karena bisa saja orang-orang dari Arab sana, ya, dari Irak, searching Pengadilan Agama Kendal. Nah, kalau ada informasi kita buat bahasa Arab, mereka sudah paham pelayanan di Pengadilan Agama Kendal seperti itu. Dan kalau bisa ditambah lagi bahasanya, tidak hanya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Inggris, tapi juga bahasa Mandarin, bahasa Kendal juga, ya. Nah, jangan lupa juga bahasa daerah, ya. Penting itu. Kemudian yang terakhir adalah peradilan inklusif. Peradilan yang terbuka melayani semua orang. Justice for all. Semua kategori manusia, laki, perempuan, sempurna, tidak sempurna, berkebutuhan khusus, difabel, istri, suami, anak-anak, semua dilayani. Itu terlihat tercermin dari alat-alat pelayanan yang ada di kantor. Yang difabel ada, tunanetra ada, tuna rungu ada. Ya, semua yang tuna ada, ya. Ya, sudah ada apanya itu, alat-alat bantunya, ya, sudah ada semua, ya. Nah, ini kalau belum ada, tolong dilengkapi sebagai peradilan inklusif, ya. Dan ini diperlombakan oleh Mahkamah Agung, pelayanan yang prima itu, ya. Melayani semua kategori masyarakat, ya. Berlomba-lomba untuk itu. Jadi selama ini nama-nama dari ruangan-ruangan kita itu sedikit agak dibuat lebih menyentuh dan lebih baik, ya, fungsinya. Nama-nama itu perlu direvitalisasi juga. Misalnya nama ruang bermain anak, itu kesannya di situ untuk main-main aja. Nah, coba kalau diganti misalnya menjadi ruang ramah anak, itu kesannya lain, ya kan? Misalnya lagi ruang menyusukan apa menyusui, ya, ruang menyusui, ya,
itu ruang kesehatan ya, ruang kesehatan. Bisa direvitalisasi bukan hanya ruang kesehatan, jadi misalnya ruang apa ya? Ya, ruang laktasi kalau yang menyusui tadi ya. Dan hati-hati, tidak semua ruangan itu ya, ruangan-ruangan itu harus diberi nama ya sesuai dengan yang lebih terkesan oleh masyarakat. Nama-nama itu penting. Ya. Saya kemarin waktu di Jogja ya, ada satu sambutan dari Dirjen ya, betapa Satpam itu punya pengaruh yang cukup besar terhadap baik tidaknya kantor itu, di Satpam itu. Dia jadi bisa ramah dengan masyarakat, ya, bisa ngerti juga urusan kantor. Ya. Itu adalah salah satu poin yang penting dimiliki oleh semua satker kita. Jadi peradilan inklusif ini artinya peradilan yang terbuka, membuka diri kepada semua masyarakat yang memerlukan keadilan kepada kita. Sarana prasarananya kita penuhi, di samping itu perilaku kita juga harus bisa dirasakan baik oleh mereka. Ya. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang saya hormati, diperlukan 8 prinsip kerja profesional yang harus kita budayakan di kantor masing-masing. Yang pertama adalah kerja keras yang bertumpu pada kemampuan fisik. Kerja cerdas yang bertumpu pada kemampuan intelektual. Kerja ikhlas yang bertumpu pada ketajaman hati nurani. Kerja pantas yang berbasis akhlakul karimah. Kerja tangkas yang bertumpu pada keterampilan dan pengalaman. Kerja lekas yang bertumpu pada efisiensi dan efektivitas waktu. Kerja sinergitas yang bertumpu pada semangat kolaborasi dan kerjasama. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kerja tuntas, kerja yang memiliki prinsip menuntaskan, mengakhiri semua pekerjaan dengan tidak menyisakan atau meninggalkan kerja baru. Semangat dari kantor pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ya. Ke-8 prinsip kerja tersebut harus kita lakukan secara simultan, tidak berdiri sendiri. Jadi ini sedang saya perhatikan pengadilan-pengadilan agama yang membuat banner, lagi saya perhatikan, lagi saya nilai mana yang terbaik bannernya. Ya. Dan usahakan simbolnya itu dengan gerakan tangan. Jangan simbolnya gerakan simbol mesin-mesin. Susah. Kalau gerakan tangan bisa dipraktekkan gitu ya. Nah, yang menang nanti yang ada gerakan tangan. Ya. Hadirin yang saya hormati, pada hari ini perkenankan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andus Amar Hujantoro MH yang mutasi sebagai Ketua Pengadilan Agama Mojokerto kelas 1A. Sebagai pimpinan saya mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi sumbangsih tenaga, pikiran, juga finansial dari Bapak yang saat ini pindah tugas karena mutasi. Marilah kita doakan bersama semoga beliau dapat mencurahkan semua potensinya lebih baik lagi di kantor yang baru. Kami juga memohon maaf kepada Bapak
jika selama kita bekerja sama terdapat kesalahan dan perbuatan serta kata-kata yang kurang berkenan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pada kesempatan yang membahagiakan ini telah hadir pula kepada kita jajaran Forkompimda yang dikomandani oleh Bupati. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran ini. Kehadiran Bapak di sini menunjukkan bahwa jalinan silaturahim sudah sangat baik selama ini. Untuk itu kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya serta jalinan silaturahim yang telah dibangun. Saya berharap ke depan semakin membaik dan semakin meningkat lagi. Demikianlah sambutan yang bisa saya sampaikan pada hari ini, karena mengikuti tradisi mengikuti tradisi di mana-mana, saya juga akan mengakhiri sambutan ini dengan beberapa pantun. Ya. Cuma ini pantun bukan saya ngarang, kalau ada salah salahkanlah yang ngarang ya. Orang sudah uzur disebut bau tanah. Nah, ngeri juga bahasa ini. Orang mengantuk dikatakan bau bantal. Ya. Patut bersyukur menyambut amanah, datang SK untuk dilaksanakan di PA Kendal. Nah, cuma yang gak enak yang di atasnya itu aja. Premisnya. Karena Bapak dari Kalimantan, ada Kalimantannya ini. Kera bekantan di Kalimantan Selatan. Pohon ulin di kebun raya Balikpapan. Bila sambutan saya kurang berkenan, mohon maaf lahir batin saya pintakan. Sebenarnya ada satu lagi Pak, tapi karena sudah mohon maaf udah selesai lah ini. Ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi kalau ada keliruan dan kesalahan dalam acara ini atas nama PTA dan panitia yang sudah bekerja sungguh-sungguh. Saya lihat kalau ada keliruan kami mohon dimaafkan, dan mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini memberi semangat baru bagi Pak Ahmad Farhat untuk memimpin Pengadilan Agama Kendal. Kalau saya hitung-hitung, Bapak di sini dengan Ibu itu lebih mudah jumpa Pak daripada di Kalimantan, karena di Kalimantan kelas 1A-nya itu cuma satu ya. Nah, jadi kalau Bapak mau di Kalimantan tidak bisa ketemu Ibu, karena Ibu nanti dia kelas 1A juga. Dia mungkin didekatkan bonus ya. Jadi kelas 1A itu yang paling banyak di Jawa Pak ya. Kalimantan Banjarmasin cuma satu. Nanti kalau beliau tetap di situ, istrinya mau promosi harus di provinsi lain. Nah, makin jauh kan. Baguslah di PA Kendal ini ketemu lagi dengan kita bersama di sini ya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Demikianlah tadi sambutan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Acara dilanjutkan dengan foto bersama sekaligus pemberian ucapan selamat.